Sudah lama ya teman-teman kita tidak membahas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat berpotensial untuk memajukan Jabar menjadi lebih baik lagi. Kang Deddy pernah menyatakan bahwa studi itu dilarang karena membahayakan bagi anak-anak kita, teman-teman. Di sini ada seorang warga di Jateng, terutama pemilik travel, ngamuk kepada Kang Deddy, bahkan beliau mengacam Kang Deddy untuk diboikot dan dilengsarkan dari jabatannya, teman-teman. Bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena Kang Deddy melihat situasi kondisi di lapangan karena banyak korban yang terjadi akibat studi tour ini, teman-teman. Seperti apa videonya Kang Deddy diboikot oleh orang ini? Yuk kita simak bersama-sama. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Ekskarsidenan Pekalongan menyatakan akan boikot wisata ke Jawa Barat sampai Gubernur Jawa Barat mencabut larangan siswa studi tour keluar Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Wilujeng enjing. Assalamualaikum sampurasun. Wilujeng kawarga Jawa Barat semuanya, semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja, dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya berikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000.
kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus, maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Yang akan dibelanjai, rencana belanja apa? 1,7 miliar, Pak. Nah, mobil gubernur akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu ya, dengan Pak Wagub. Coret. Yang existing sekarang anggaran kita 2025 berapa? 25 miliar. Sekarang anggaran Rutilahu 25 miliar. Untuk 1.270. Nah, sekarang saya rubah menjadi 150 miliar. Naik kan? Menjadi 200 miliar. Karena dengan fasilitas penunjangnya. Naik kan? Satu rumahnya 40 juta itu. Yang 40 juta. Kosnya naik. 40 juta, Pak. Karena kalau 20 juta, Pak, ngalir tinggi dulu, Pak. Bener, Pak. Itu nanggung. Nah, tinggal skemanya. Nih, skemanya mau gimana? Uangnya nih, ini juga barang yang agak rumit, Pak. Dikasihin melalui A, itu sok diparotong. Atau si warganya terima dalam bentuk bahan bangunan. Nanti harus cari formulasi. 20 juta aja dipotong 2 juta, apalagi 40 juta. Ya, posisi yang 20 juta itu 17,5 untuk bangunan material, yang 2 jutanya untuk upah tenaga kerja atau tukang, yang 500 ribunya untuk biaya administrasi. Ya, artinya dari komponen itu saja, Pak, masih suka dikentit. 20 juta teh. Nah, kan makanya saya mikirin memang jadi uangnya dulu tidak diserahkan ke orangnya. Masuk ke BKM atau LPM. Oh, di LPM di desa. Diserahkan uangnya ke LPM di desa, LPM di desa oleh BKM atau LPM, kemudian dibelanja. Ada yang cara yang terbaik, Pak. Cara yang terbaik tuh Bapak nanti tanya ke Unhan. Unhan itu punya prototipe rumah yang murah dan berkualitas, kalau nggak salah. Siapa tahu kita kalau ada prototipe itu, kita bisa kirim rumah yang tinggal bangun, tinggal pasang, atau rumahnya kita sesuaikan dengan lingkungan aja, Pak. Nggak usah dibikin sama. Misalnya di daerah gunung ya dibikin rumah panggung aja, Pak. Tanya aja, gimana kalau pemerintah langsung mengidentifikasi gini, Pak, di desa ini siapa sih ahli bangunan rumah panggung, panggil aja oleh kita gitu, rumahnya di desa rumah panggung. Jadi nanti ahli-ahli bangunan rumah panggung untuk daerah tertentu, daerah gunung, itu punya pekerjaan dari kita, dengan kita kasih kualifikasi.
bambunya umurnya sekian, ini yang sekian, kita coba Pak. Nanti kumpulin tah duitna tah ajeunkeun. Nah, nanti mekanismenya apa kita cari. Mun goreng berarti mana tanggung jawab, bikin kontrak perjanjian sama kita. 40 juta rumah panggung gini. Ya. Dan itu perlu Pak, karena di desa-desa itu banyak yang beralih, yang tadinya rumah panggung sudah bagus, sudah resilience dengan alamnya, dirubah jadi rumah tembok Pak. Iya, di gunung-gunung mah rumah panggung, Harus Pak. rumah panggung Pak, betul. Di rumah panggung tuh goreng-goreng teh. Ini mah luar biasa Pak itu. Luar biasa ya, Pak. Ya, nanti kita itu ya dirumuskan. Dan di pantai harus beda desainnya. Di pantai desainnya harus seperti apa, pendekatan seperti apa, dengan satu titik fokus. Selain ini Pak, selain ini Bapak bikin anggaran lagi khusus ya, bikin anggaran khusus untuk penataan kawasan nelayan. Bapak bikin komplek rumah nelayan, kampung nelayan yang tertata. Itu kampungnya tertata, terdesain dengan baik. Itu Pak. Itu kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa Pak. Gitu Pak. Nuhun Pak. Siap. Yang akan dibelanjai, rencana belanja apa? 1,7 miliar Pak. Nah, mobil gubernur akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu ya, dengan Pak Wagub. Coret. Yang existing sekarang anggaran kita 2025 berapa? 25 miliar. Sekarang anggaran Rutilahu 25 miliar. Untuk 1.270. Nah, sekarang saya rubah menjadi 150 miliar. Naik kan? Menjadi 200 miliar. Karena dengan fasilitas penunjangnya. Naik kan? Satu rumahnya 40 juta itu. Ya 40 juta. Kosnya naik. 40 juta, Pak. Karena kalau 20 juta, Pak, ngalir tengidul, Pak. Bener, Pak. Itu nanggung. Nah, tinggal skemanya. Nih, skemanya mau gimana? Uangnya nih, ini juga barang yang agak rumit, Pak. Dikasihin melalui A, itu sok diparotong. Atau si warganya terima dalam bentuk bahan bangunan. Nanti harus cari formulasi. 20 juta aja dipotong 2 juta, apalagi 40 juta. Ya, posisi yang 20 juta itu 17,5 untuk bangunan material, yang 2 jutanya untuk upah tenaga kerja atau tukang, yang 500 ribunya untuk biaya administrasi. Ya, artinya dari komponen itu saja, Pak, masih suka dikentit. 20 juta teh. Nah, kan makanya saya mikirin memang jadi uangnya dulu tidak diserahkan ke orangnya. Langsung ke BKM atau LPM. Oh, di LPM di desa. Desa ya. Diserahkan uangnya ke LPM di desa, LPM di desa oleh BKM atau LPM, kemudian dibelanja. Ada yang cara yang terbaik, Pak. Cara yang terbaik tuh Bapak nanti tanya ke Unhan. Unhan itu punya prototipe rumah yang murah dan berkualitas, kalau nggak salah. Siapa tahu kita kalau ada prototipe itu, kita bisa kirim rumah yang tinggal bangun, tinggal pasang, atau rumahnya kita sesuaikan dengan lingkungan aja, Pak. Nggak usah dibikin sama. Misalnya di daerah gunung ya dibikin rumah panggung aja, Pak. Tanya aja, gimana kalau pemerintah langsung mengidentifikasi ini, Pak, di desa ini siapa sih ahli bangunan rumah panggung, panggil aja oleh kita gitu, rumahnya didesain rumah panggung. Jadi nanti ahli-ahli bangunan rumah panggung untuk daerah tertentu, daerah gunung, itu punya pekerjaan dari kita, dengan kita kasih kualifikasi, bambunya umurnya sekian, ini yang sekian, kita coba, Pak. Nanti kumpulin tah duitna tah ajeunkeun. Nah, nanti mekanismenya apa kita cari.
Mun goreng berarti mana tanggung jawab, bikin kontrak perjanjian sama kita. 40 juta rumah panggung gini. Ya. Dan itu perlu Pak, karena di desa-desa itu banyak yang beralih, yang tadinya rumah panggung sudah bagus, sudah resilience dengan alamnya, dirubah jadi. Ya teman-teman, itu dia tadi ya pendapat dari Kang Deddy Mulyadi tentang studi tour ya. Gimana, masuk akal nggak teman-teman? Akalnya kira-kira gimana? Apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi benar ataukah sebaliknya? Karena emang studi tour ini di samping memakan sering banyak kecelakaan ya teman-teman, dan ya kasihan ya rakyat kecil, terutama yang kurang mampu untuk membayar iuran tersebut yang nominalnya tidak sedikit teman-teman. Jadi menurut saya ya tepat ini Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman melakukan instruksi melarang studi tour ya. Jadi gimana tanggapan teman-teman? Silahkan di komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.